dari Masika Ngalap Barokah. Hari ini Kamis tanggal 10 Agustus 2023, Masika berada di Makom Ki Gede Ciawi. Ikuti perjalanan Masika dalam menelusuri dan membuka wawasan sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Jika berbicara tentang Ki Gede Ciawi, maka akan sangat berkaitan dengan nama sebuah desa yang berada di Kabupaten Cirebon. Dikisahkan, di suatu daerah bernama Surantaha, sekarang menjadi Ciawi, berkuasalah Ki Gede Galuh Kowang atau Ki Gede Cengkuang yang beragama Buddha. Penguasa yang sakti mandraguna dan banyak pengikutnya ini memiliki keris pusaka yang ampuh. Setelah agama Islam datang, secara terang-terangan ia bersama pengikutnya menolak masuk agama Islam. Penolakan Ki Galuh Kowang terhadap agama Islam terdengar oleh Mbah Kuwu Cirebon, sehingga beliau memerintahkan salah seorang muridnya bernama Nyi Mas Gandasari untuk menyampaikan ajaran agama Islam ke Surantaha. Walaupun seorang wanita, Nyi Mas Gandasari dipandang dapat menandingi Ki Galuh Kowang, apalagi penguasa Surantaha itu belum beristri. Setelah mendapat perintah Mbah Kuwu Cirebon, Nyi Mas Gandasari segera berangkat menuju Surantaha. Akan tetapi, sebelumnya ia singgah di Cengkuang dengan maksud untuk mengatur siasat, mengingat pesan Mbah Kuwu Cirebon agar tugas dilaksanakan secara halus sehingga Ki Galuh Kowang menjadi lemah dan masuk Islam. Sesampainya di Surantaha, ia terlebih dahulu menemui murid-murid Ki Galuh Kowang untuk memberi pengertian tentang agama Islam, dengan harapan murid-murid Ki Galuh Kowang dan gurunya mau masuk agama Islam. Ki Galuh Kowang tetap menolak. Nyi Mas Gandasari terus berusaha dengan siasat lain, yaitu dengan membuat taman di suatu tempat antara Cengkuang dan Surantaha. Di dalam taman tersebut dibuat kolam yang di pinggirnya ditanami pohon bambu beserta buah-buahan sehingga sangat menarik siapa saja yang melihatnya. Keindahan taman tersebut terdengar oleh Ki Galuh Kowang sehingga timbul keinginannya untuk melihat dan membuktikan sendiri. Penguasa Surantaha itu sangat tertarik dan selanjutnya mandi sekalian melepas lelah. Kesempatan tersebut dimanfaatkan Nyi Mas Gandasari keluar dari rumpun bambu tempat persembunyiannya. Dengan hati-hati ia mengambil keris pusaka Ki Gede Galuh Kowang yang disimpan di pinggir kolam. Selanjutnya ia memanggil Ki Gede Galuh Kowang. Mendengar namanya dipanggil seorang wanita, Ki Gede Galuh Kowang terperanjat dan bukan main kagetnya. Ternyata keris pusaka miliknya telah dipegang Nyi Mas Gandasari. Setelah Ki Galuh Kowang naik ke darat, Nyi Mas Gandasari berkata, "Hei Ki Gede Galuh Kowang, sebaiknya sekarang kamu masuk agama Islam." Ki Gede Galuh Kowang menjawab, "Aku tidak mau tunduk kepada seorang wanita. Daripada aku masuk agama Islam, lebih baik aku mati. Aku malu apabila ditundukkan seorang wanita." Nyi Mas Gandasari dengan sebilah keris di tangannya seakan-akan hendak menubruk Ki Gede Galuh Kowang.
Ki Gede Galuh Koang merasa takut akan keampuhan keris miliknya sendiri. Lalu dia melarikan diri ke arah barat hingga perbatasan Cirebon dan Sumedang. Di sana Ki Gede Galuh Koang menghilang atau moksa. Yang terdengar oleh Nyi Mas Gandasari hanyalah suara tanpa rupa. Kelak anak cucu kita bila dikawinkan, walinya harus dari Cengkuang. Kata-kata tersebut menggambarkan kekecewaannya karena ditundukkan seorang wanita. Namun yang menjadi wali perkawinan tetap harus laki-laki seperti dirinya. Nyi Mas Gandasari kembali ke pertamanan. Ia menyebut tempat tersebut yang semula bernama Surantaha menjadi Ciawi. Diambil dari bahasa Sunda. Ci artinya air dan awi berarti bambu. Hal tersebut didasarkan kepada peristiwa terjebaknya Ki Gede Galuh Koang di pertamanan yang terdapat serumpun bambu yang memancarkan air ke kolam. Wallahu a'lam. Ada sebuah pertanyaan dari Masika. Lalu, siapakah yang dimaksud dengan Ki Gede Ciawi ini? Karena jika melihat sejarah bahwa Ki Gede Galuh Koang belum sempat masuk agama Islam. Akan tetapi, jika khususnya desa Ciawi, jika ingin melihat atau berziarah Ki Gedenya, maka disinilah tempatnya, yakni di Kompleks Pemakaman Sunan Gunung Jati, Astana Gunung Sembung. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, khususnya untuk pribadi, umumnya untuk yang menyaksikan dan mendengarkan video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan perbedaan versi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadallah rijalallah aghisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asa nahdha bi fadlillah.